Puji Tuhan, di hari terakhir bulan November dengan tema penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Saya tidak panjangkan lagi kebenaran firman Tuhan, tapi saya ambil garis-garis besar yang sudah disampaikan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita sepanjang bulan ini. Yang pertama, kita mengalami penderitaan karena itu sudah pasti menjadi bagian kita. Itu adalah bagian dari pikul salib. Dan ketika kita berani untuk memikul salib, berarti kita disebut, bahkan kita punya status sebagai anak Tuhan itu akan terlihat. Yang kedua, kita mengalami penderitaan bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita, tetapi kita mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu lebih dahulu. Yang ketiga, kita mengalami penderitaan karena itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Yang keempat, ketika kita mengalami penderitaan, ada dua hal yang kita dapatkan di sana. Yang pertama, kalau kita ada dalam kebenaran, berarti itu membuat kita mengalami pertumbuhan iman. Dan yang kedua, kalau penderitaan itu karena kita melakukan dosa, berarti tujuannya adalah supaya terjadi pertobatan. Supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita dan melalui penderitaan itu kita dibersihkan. Dan kemuliaan Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita mengalami penderitaan karena dengan penderitaan itu kita bisa melihat bagaimana Allah dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan penderitaan itu kita melihat bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita kerjakan. Allah mengerjakannya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya penderitaan itu menghasilkan kemuliaan Allah? Saya coba rampung dari beberapa firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama, ketika penderitaan itu kita mau supaya menghasilkan kemuliaan Allah, berarti kita harus yang pertama bersukacita. Terus ada di dalam sukacita. Terus ada di dalam hati yang gembira, walaupun sebenarnya sulit untuk bersukacita, tapi mari minta dari Tuhan supaya bagaimana kita bisa tetap bersukacita melihat segala mengalami segala penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Yang kedua, supaya menghasilkan kemuliaan Allah, kita harus ingat bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia. Ketika kita ada dalam kebenaran dan karena kebenaran itu kita harus menderita, berarti itulah yang namanya kasih karunia. Berarti kasih karunia Allah sementara melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena bukan kita yang mampu, tetapi Allah yang memampukan kita untuk mengalami penderitaan itu. Yang ketiga, supaya bisa menghasilkan kemuliaan Allah, berarti kita tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Makanya sesuai dengan tema kita di bulan November tahun 2022 ini, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi orang mau mempraktekkan firman Tuhan, orang mau melakukan firman Tuhan, orang mau mengerjakan firman Tuhan, berarti dia harus mengalami penderitaan. Yang selanjutnya, supaya bisa menghasilkan kemuliaan Allah, berarti jangan pernah berhenti berdoa. Kalau sudah punya sukacita, harus ingat bahwa itu adalah kasih karunia. Lalu kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Yang berikut, kita harus selalu tidak boleh jauh dari Tuhan. Dengan cara
terus panggil Tuhan, terus menyapa Tuhan, terus berseru untuk Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membawa engkau keluar dari penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita berseru kepadanya. Berapa lama? Selama yang Tuhan mau. Satu hal yang pasti, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Selanjutnya, bagaimana supaya penderitaan itu menghasilkan kemuliaan Allah? Kita harus tetap semangat, jangan patah semangat. Saya lupa siapa yang menyampaikan firman Tuhan ini, pengajaran ini, tapi pernyataannya terngiang-ngiang selalu di pendengaran saya, selalu terngiang-ngiang di hati saya. Kalau saya sudah mau menyerah, pernyataan ini selalu terngiang-ngiang. Jangan menyerah, terus berjuang. Kita bukan ditentukan sebagai pecundang. Kita bukan ditentukan sebagai orang-orang yang kalah. Tetapi saya dan saudara-saudara ditentukan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi, supaya kita menang dalam menghadapi segala penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami dan bisa menghasilkan kemuliaan Allah, harus tetap punya semangat. Kemarin saya sampaikan buat beberapa orang. Mungkin kemarin kita gagal. Kemarin dulunya lagi kita menang. Kemarin dulunya lagi kita tidak ada dalam kegagalan, kita tidak ada dalam kemenangan, kita hanya tetap di tempat. Tetapi percaya, setiap hari waktu kita berjuang, ada kemenangan lepas kemenangan yang menanti kita di depan sana. Kadang Tuhan izinkan kita harus gagal supaya dalam kegagalan itu kita belajar. Kadang Tuhan izinkan kita harus menang supaya dalam kemenangan itu kita punya kesaksian. Dalam kegagalan kita juga terus bersaksi bahwa Allah juga mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kegagalan saya. Jadi orang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya buat Tuhan Yesus, jangan pernah takut dalam menghadapi penderitaan. Masalah boleh datang, yang penting jangan kita jadi orang yang cari masalah. Kita bisa bilang buat masalah, welcome, selamat datang dalam hidup saya. Saya menjamumu dengan sukacita, saya menerimamu dengan sukacita, dan saya percaya kekuatan yang dari Tuhan menyertai saya untuk saya bisa menyelesaikan penderitaan ini pun dengan sukacita, dengan kemenangan. Lalu yang berikut, saya mencoba untuk merampung semua kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di sepanjang bulan ini, yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, ada macam-macam penderitaan yang kita alami. Penderitaan karena kutuk, jalan keluarnya adalah ayo berdiri dalam kebenaran. Ketika engkau ada di dalam kebenaran, semua kutuk dilepaskan, semua kutuk diputuskan. Saya ingat suatu ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana saya? Saya merasa sepertinya masih ada kutuk yang mengikat hidup saya. Bagaimana caranya supaya kutuk ini keluar dari hidup saya? Kutuk ini terputus dari hidup saya. Selesai saya bertanya demikian sama Tuhan. 2 jam kemudian ada seorang anak Tuhan kirim video buat saya. Lalu dia bilang begini buat saya, Kakak Nali, saya baru tahu. Kakak Nali dengar video ini. Kakak Nali, saya baru tahu bahwa ketika kita melakukan kebenaran, kutuk dengan sendirinya terputus dalam hidup kita. Kutuk dengan sendirinya berhenti. Kutuk dengan sendirinya itu dilepaskan, diputuskan oleh Tuhan. Waktu saya baca itu, saya dengar itu lalu saya bilang, saya baru tanya Tuhan 2 jam yang lalu. Tuhan sudah menjawab saya sekarang. Jadi penderitaan yang karena kutuk bisa diputuskan saat kita benar-benar mau menghidupi kebenaran. Bagaimana caranya diputuskan? Ada banyak orang yang mendoakan kita. Setiap hari firman Tuhan, dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita yang menjadi hamba dosa, kita yang terikat oleh dosa, ketika mengetahui kebenaran, ketika mengenal kebenaran, ada kelepasan yang terjadi di sana. Lalu penderitaan karena melakukan kebenaran itu karena kasih karunia. Kita harus punya level iman itu bertumbuh. Kita tidak bisa bilang, saya hanya di sini, di bagian ini saja. Tidak bisa.
Untuk katakan bahwa dia itu Allah yang menyediakan. Kita harus mengalami kekurangan. Kita harus mengalami keterbatasan. Lalu waktu kita berseru, Allah akan menyediakan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena kasih karunia, berarti kita sementara di bawah Tuhan untuk mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman. Kita sementara di bawah Tuhan untuk terus mengalami Tuhan lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lalu ingat seberapa banyak penderitaan yang harus kita alami. Satu-satunya jalan kita bisa menghasilkan kemuliaan Allah. Kuncinya hanya terus bergantung buat firman. Karena di dalam firman Tuhan ada kemenangan. Di dalam firman Tuhan ada kelepasan. Di dalam firman Tuhan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana. Ada kepastian. Di dalam firman Tuhan ada kelepasan. Jadi jangan pernah takut mengalami penderitaan. Seberapa banyak penderitaan yang kita alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Terus rendahkan diri di kaki Tuhan. Terus tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat penderitaan ini? Apa yang Tuhan mau lewat masalah ini? Jadi penderitaan itu alat media yang dipakai Tuhan untuk membawa kita terus jalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Untuk membuat kita mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Penderitaan itu membawa kita bisa melihat mana janji Tuhan buat saya. Mana janji Tuhan untuk saya. Dan saya mau menikmati janji Tuhan itu. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan. Di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita sementara berhenti berbuat dosa. Kita sementara diajar untuk tetap ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi orang mau melakukan firman Tuhan ya harus menderita. Kalau tidak menderita ya bagaimana dia bisa melakukan firman Tuhan. Sabar itu sakit Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu ada orang yang telepon saya dan bilang saya harus sabar berapa lama. Saya sudah 20 tahun bergumul dengan kehidupan keluarga saya. Saya bilang, kalau hari ini kamu masih baik-baik saja, itu bukti bahwa kemenangan lepas kemenangan sudah kamu raih. Dia terdiam dan dia menangis. Dia bilang, faktanya saya semakin menderita. Waktu kamu semakin menderita, kamu mengerti tidak kehendak Tuhan. Kalau kamu menderita dan tidak mengerti kehendak Tuhan, itu kebodohan. Dia terdiam, lalu dia bilang, lalu bagaimana caranya? Mari duduk di kaki Tuhan dan mengucap syukur untuk semua keluarga yang kacau balau itu. Karena ada mereka baru engkau bisa mengenal dan engkau bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Waktu saya sampaikan itu buat dia, dia langsung diam dan dia bilang, susah Nali. Saya bilang buat dia, susah memang. Melakukan firman Tuhan itu susah. Tetapi kita harus melakukannya. Dan di saat kita mau melakukannya, Roh Kudus yang memampukan kita. 3 hari kemudian, dia telepon saya. Dia bilang buat saya, waktu saya bersyukur, Tuhan mulai balikan keadaan. Saya bilang buat dia, 20 tahun engkau mengalami penderitaan. Dan yang ada hanya persungutan. Tuhan tidak akan membalikan keadaan. Tapi satu hari engkau tahu kebenaran. Dan engkau terima kebenaran itu. Engkau lakukan kebenaran itu. Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Tidak instan saudara. Makanya beberapa hari lalu saya bilang lagi untuk beberapa anak Tuhan. Kita mengikut Tuhan Yesus. Bukan mengikut tukang sulap. Simsalabim abrakadabra. Jadi. Simsalabim abrakadabra. Jadi. Bukan itu yang Tuhan mau dari kita. Hargai prosesnya. Hasilnya kita sama-sama nikmati di kekekalan. Hargai prosesnya. Mau cepat? Berarti mari taat dengan cepat.
Mau lambat berarti bersungut-sungutlah setiap hari. Jatuh bangunlah. Hari ini engkau lakukan firman Tuhan, besok engkau jangan lakukan, lusa. Bisa, semua pilihan ada di tangan kita. Atau mau memberontak. Setiap firman Tuhan datang, jangan diterima. Kabur saja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa firman Tuhan yang sudah dibagikan semua hamba-hamba Tuhan di bulan November. Saya tidak panjang lebar, tapi saya kembali dengan tema yang Tuhan taruh. Jika aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar ketetapan-ketetapan. Dalam penderitaan, itulah cara kita mempraktekkan firman Tuhan. Di dalam penderitaan, itulah cara kita melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dinyatakan. Di dalam penderitaan, kita semakin masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita menikmati kuasa hadirat Tuhan. Dan di dalam penderitaan, Tuhan semakin tinggal di dalam kita. Dan kita semakin tenggelam di dalam Tuhan. Satu kisah yang ingin saya bagikan buat kita semua, yang mungkin selalu kita sudah bacakan, sudah kita renungkan. Malam ini ingin kembali saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yunus, waktu dipanggil Tuhan, dia tahu jati dirinya. Saya seorang yang takut Tuhan. Saya lari dari tugas Tuhan. Dan ombak badai ini mengamuk karena saya ada di dalam kapal ini. Saya ada di dalam kapal ini. Dia ada di dalam kapal. Banyak orang menderita karena dia. Hanya karena dia lari dari panggilan Tuhan. Ketika engkau lari dari panggilan Tuhan, ketika engkau tidak taat, orang-orang di sekelilingmu juga akan mengalami penderitaan karena keberadaan hidupmu. Tapi waktu Yunus mengaku dan Yunus bilang, buang saya ke dasar laut yang paling dalam. Buang saya ke dalam laut. Waktu Yunus ambil bagiannya sendiri. Dia tidak membiarkan orang begitu banyak mengalami penderitaan bersama-sama dengan dia di kapal. Tuhan izinkan keselamatan terjadi bagi orang-orang yang di dalam kapal itu. Kadang Tuhan mau pakai kita mengalami penderitaan supaya ada banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Banyak orang hanya melihat kota Niniwe hasil dari Yunus, tapi banyak orang lupa ada sebelumnya Yunus sudah menghasilkan banyak orang yang takut akan Tuhan di dalam kapal waktu dia lari mau melarikan diri ke Tarsis dari Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat di dalam Yunus. Orang-orang pada takut akan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya mereka berseru buat Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan mereka bilang, jangan tangguhkan, kami tidak bersalah atas dosa orang ini. Saya pikir waktu Yunus sudah turun di dasar laut, pasti orang-orang di dalam kapal itu bertobat. Dan mereka pasti berpikir bagaimana caranya mereka bisa mengenal Allahnya Yunus. Tapi tidak dibahas saja di dalam firman ini. Yang dibahas adalah tentang Niniwe. Saya waktu baca ulang-ulang, Tuhan bilang buat saya gini, kamu lihat orang-orang di kapal itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Selalu mereka bernasar, mereka berjanji buat Tuhan. Hanya karena Yunus mau ambil bagian karena dia tidak taat. Oke, saya turun di dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Orang-orang itu menjadi takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Ini hasil Yunus yang pertama. Ini hasil Yunus yang pertama.
Sesudah itu, Yunus harus masuk di karantina sama Tuhan di dalam perut ikan untuk bisa menghasilkan pengucapan syukur. Dan ternyata ada hasil yang luar biasa pun yang Yunus dapatkan, yaitu Niniwe. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita semua harus ingat di dalam penderitaan karena atas izin Tuhan, di dalam penderitaan untuk menghasilkan kemuliaan Allah, jangan jauh dari jiwa-jiwa yang harus bertobat. Menjelang 31 hari ke depan, kita akan menyelesaikan 2022. Pertanyaan ini Tuhan kasih buat kita semua. Hasil dari penderitaanmu sepanjang tahun 2022. Berapa banyak jiwa yang dibawa untuk Tuhan? Berapa banyak jiwa yang dihasilkan untuk Tuhan? Dari siang Tuhan ingatkan saya tentang Hosea. Hosea pasal 11, Tuhan membungkuk. Tuhan membungkuk dan memberi makan. Saking cintanya Tuhan, saking sayangnya Tuhan. Mari pastikan semua penderitaan kita ada jiwa-jiwa yang dihasilkan untuk Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang tidak apa-apa semua ini terjadi. Kalau bisa, Tuhan berikan kami jiwa-jiwa yang lapar dan haus itu. Di mana mereka? Kami mau layani. Suami saya sampai malam tadi sempat bilang begini. Kenapa kita hidup hanya untuk mengurusi kehidupan orang? Mengapa kita hidup hanya untuk terbeban dengan kehidupan orang? Kapan kita hanya memikirkan kehidupan kita? Saya tutup telepon dan saya bilang buat Tuhan, ini tipu daya iblis Tuhan. Ini tipu daya iblis. Kesenangan yang Tuhan berikan untuk kami berdua sudah sangat banyak. Dan sampai hari ini kami masih nikmati. Dan saya bersyukur masih ada beban hidup yang Tuhan berikan. Itu bukti Tuhan tidak mau saya jauh dari Tuhan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu semua. Mari mengambil beban-beban doa dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara rohani kita. Terus bergumul. Saya percaya. Ada jiwa-jiwa yang banyak sedang menanti kita. Tahun 2023, semua kita dengan wadah yang Tuhan siapkan, dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, masing-masing kita akan menuai bagian kita masing-masing. Masing-masing kita akan menuai bagian-bagian kita. 31 hari di bulan Desember ini saya bilang buat Tuhan, 2023, saya cuma mau satu. Setiap kota-kota di mana ada anak-anak mutiara kasih karunia, kami mau buka posko-posko di sana Tuhan. Saya mau buka posko-posko di sana. Dan saya mau pergi ke kota-kota itu, mendoakan mereka di sana. Menyampaikan kebenaran di sana. Tuhan perlengkapi kami semua. Ini pun menjadi pergumulan saya. Di penghujung tahun 2022 masuk tahun 2023. Bahkan puji Tuhan, hari ini masih 4 keluarga yang harus saya gumuli untuk diselesaikan. Saya tahu tidak mudah, tidak gampang, tetapi Tuhan sudah memberikan kepercayaan. 31 hari di penghujung tahun 2022. Saya bilang buat Tuhan, mampukan saya Tuhan. Saya akan gumuli ulang lagi dari keluarga pertama sampai yang terakhir. Saya akan bawakan mereka lagi di penghujung tahun ini. Karena saya mau menuai mereka di tahun 2022. Sampai sore tadi ada satu anak Tuhan yang hubungi saya, Kanali, doa-doa kita dijawab Tuhan ini. Ini baru-baru kita doa peperangan ini baru. Lalu saya mulai langsung terdiam. Lalu Tuhan bilang, jangan pernah berhenti menabur dalam doa, karena engkau akan menuai dalam kehidupanmu. Saya bilang buat Tuhan, terima kasih.
Hari ini dari pagi sampai malam, saya mendengar jawaban-jawaban doa saya. Siang ada yang telepon, Ali terima kasih. Terima kasih untuk pergumulan buat keluarga saya. Ada pemulihan untuk kakak saya, untuk keluarga kakak saya. Sampai malam ini saya dihubungi, saya bilang buat Tuhan, saya masih mau gumuli lagi di bulan Desember. Saya akan ulangi lagi Tuhan setiap malam. Saya sudah tidak takut lagi soal kesakitan. Ada yang hubungi saya, Bunda Ali terima kasih, saya sudah sehat. Saya sudah bisa makan ini, saya sudah bisa makan itu. Saya sudah tidak hidup seperti dulu lagi dalam ketakutan. Pokoknya saya bersyukur, sangat bersyukur, sangat bersyukur. Bapak Ibu semua siapkan dirimu, tabur dalam doamu di penghujung tahun ini. Tahun 2023 kita akan menuai hasil-hasil doa kita. Apa yang kita tabur? Berdoa, kita rebut keluarga kita rebut orang tua kita kalau belum bertobat, kita rebut adik kakak kita kalau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita rebut om-om kita, tante-tante kita, sepupu-sepupu kita, ponakan-ponakan kita rebut. Dan kita ingat selalu, penyertaan tanpa batas datangnya dari Tuhan. Ada kemenangan yang besar menanti kita di tahun 2023. Puji Tuhan, mungkin ini rangkuman yang saya sampaikan secara sepintas untuk kita semua. Mari sekali lagi ingat, Yunus ada di dalam kapal. Waktu dia mau dibuang, hasil pertama dia dari pertobatan adalah banyak orang-orang dalam kapal. Akhirnya percaya buat Tuhan, takut akan Tuhan. Pastikan semua kita mengalami penderitaan. Ada jiwa-jiwa yang harus kita hasilkan untuk kerajaan Allah. Saya percaya 2023 di saat penuaian akan terjadi pemulihan besar-besaran. Perekonomianmu, keluargamu, semua akan Tuhan pulihkan. Pelayananmu pasti Tuhan pulihkan. Terus bagaimana kalau Tuhan belum pulihkan, kan Ali? Berarti menuai. Pekerjaan kita adalah menuai sambil berjuang. Menuai sambil terus bekerja. Menuai sambil terus bergerak. Tuhan tidak pernah terlambat. Ini waktu yang luar biasa Tuhan kerjakan untuk kita supaya kita menikmati kebesaran-kebesaran Tuhan, bahkan yang paling luar biasa lagi. Tuhan tidak kehilangan kita. Tuhan tidak kehilangan kesayangan-kesayangannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini.